Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nini akan menjelaskan tentang substansi genetika. Mungkin kalian sudah sering dengar tentang substansi genetik. Jadi biasanya genetik dipelajari, contohnya manfaatnya untuk mencari bibit unggul. Kemudian dalam kasus kecelakaan pesawat misalkan untuk identifikasi mayat yang sudah tidak dikenal wajahnya. Kemudian untuk mencari silsilah keturunan. Nah, itu contoh peranan substansi genetika. Di dalam substansi genetika yang kita pelajari nanti ada 3 hal, yaitu tentang kromosom, gen, dan DNA atau RNA. Yang pertama yang kita pelajari tentang kromosom terlebih dahulu. Kromosom itu tersusun dari DNA dan protein histon dan non-histon. Nah, DNA yang bergabung sama protein histon itu akan membentuk nukleosom. Kemudian nukleosom akan terpilin membentuk selenoid. Selenoid juga akan terpilin membentuk kromatin. Kromatin itu berupa benang kalau dilihat di mikroskop, jadi seperti rambut atau benang. Kemudian kromatin terpilin menjadi kromatid. Kromatid itu lengan kromosom. Nah, kromatid ini dihubungkan oleh sentromer menjadi kromosom. Nah, kalau digambar seperti ini adalah gambar DNA yang double helix. Jadi DNA itu kecil sekali, hanya berukuran 2 nanometer diameternya. Kemudian DNA ini bergabung sama protein histon, ini yang protein histon, maka jadilah nukleosom. Nah, nukleosom ini terpilin seperti ini pilinannya. Ini pilinan nukleosom ini jadi selenoid. Nah, pilinan selenoid ini terpilin lagi jadilah kromatin. Nah, kromatin ini kalau diamati ini seperti benang atau seperti rambut. Nah, kumpulan kromatin ini jadilah satu lengan kromosom namanya kromatid. Nah, kromatid ada 4 kromatid ini dihubungkan oleh bagian tengah sentrosom. Ini maka namanya kromosom. Keseluruhan ini kromosom. Itu bagian-bagian kromosom. Nah, ini juga bagian kromosom. Ini pada bagian tengahnya ini tadi yang sentromer penghubungnya, atau nama lainnya sentromer itu kinetokur. Lalu lengan kromosom tadi namanya kromatid. Nah, di dalam kromatid ada kromonema yang di dalamnya terdapat kromomer atau manik-manik. Kemudian bagian ujung dari kromosom itu disebut telomer. Telomer ini bagian ujung kromosom yang berfungsi menjaga stabilitas ujung supaya DNA tidak terurai. Nah, tadi kan kromosom ini tersusun dari DNA yang seperti benang panjang, kromatin. DNA berkumpul akhirnya jadi kromatin tadi. Nah, kalau tidak ada bagian telomer, nanti dikhawatirkan DNA itu akan terurai. Nah, supaya tidak terurai, maka di bagian ujung ada telomernya. Ini yang menjaga stabilitas bagian ujung. Kemudian berdasarkan letak sentromernya dan ukuran panjang lengan dari kromosom dibagi menjadi 4 macam. Metasentrik itu kalau sentromernya di tengah-tengah sehingga kedua lengan sama panjang. Kalau satu lengan itu sehingga seperti huruf V, ini sentromernya di tengah-tengah. Kemudian kalau submetasentrik, letak sentromer agak jauh dari ujung atau mendekati tengah, sehingga lengan itu berbentuk seperti huruf L, satunya panjang, satunya agak pendek. Kalau akrosentrik, letak sentromer mendekati ujung. Kalau ini submetasentrik mendekati tengah, kalau akrosentrik mendekati ujung. Telosentrik itu sentromernya terletak di ujung. Nah, ini kalau gambarnya ini sentromernya ada di ujung. Telosentrik, nah ini mendekati ujung. Akrosentrik ini mendekati tengah. Submetasentrik, nah ini persis di tengah. Metasentrik. Jadi kalau satu lengan ini seperti huruf V. Nah, yang ini seperti huruf V. Kalau ini kan L, yang satu panjang, satu pendek. Yang ini di ujung. Itu contoh macam-macam kromosom berdasarkan lengan.
Kemudian istilah-istilah di dalam kromosom ada istilah kariotip. Kariotip itu tampilan visual kromosom setiap individu atau disebut sebagai gambaran kromosom. Ada 2 macam kromosom, yaitu autosom. Autosom itu kromosom tubuh, gonosom kromosom seks. Jadi kromosom tubuh itu kromosom yang menentukan sifat-sifat tubuh. Kromosom seks, kromosom yang menentukan jenis kelamin. Simbolnya kalau kromosom X, XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Kalau autosom ya AA. Nah, di dalam sel kelamin yang perlu kalian ingat, sel kelamin dan gonosom itu berbeda. Sel kelamin di tubuh seluruh makhluk hidup itu cuma ada 2 macam, yaitu sel telur dan sel sperma. Kalau gonosom itu ada baik di sel kelamin maupun di sel tubuh. Autosom juga ada di sel kelamin dan di sel tubuh. Nah, ini contohnya di sel kelamin mempunyai kromosom yang haploid. Haploid itu artinya tidak berpasangan. Nah, ini di sel kelamin, tadi contohnya sel kelamin itu sel telur dan sel sperma, itu punya 22 autosom dan punya 1 gonosom. Gonosomnya kalau pada sel telur pasti X, kalau pada sel sperma bisa X atau Y, salah satu. Nanti kalau sel telur X ketemu sperma X, maka jadilah anak perempuan. Kalau sel telur X ketemu sperma Y, maka jadilah anak laki-laki. Jadi yang menentukan jadi anak laki-laki atau perempuan itu kandungan spermanya, mengandung gonosom X atau Y. Nah, autosomnya 22. Nah, nanti autosom itu contoh yang mewariskan sifat tubuh pada keturunan. Jadi contoh kalau kenapa rambutmu mirip ibu, hidungmu mirip ayah. Nah, karena di sel telur ibumu mengandung sifat-sifat sel rambut, sel hidung, sel kulit, dan lain sebagainya. Demikian juga di sperma. Maka sifat-sifat rambut, hidung, kulit, tinggi badan itu semua diwariskan dari orang tua ke anaknya melalui sel telur dan sel spermanya itu. Maka di sel telur dan di sel sperma juga mengandung autosom. Makanya autosom tidak sama dengan sel tubuh. Autosom itu penentu sifat tubuh, sedangkan gonosom penentu sifat kelamin. Di sel kelamin ada autosom dan gonosom. Nah, di sel tubuh mempunyai kromosom yang diploid. Jadi autosomnya berpasangan. Kalau di sini autosomnya tidak berpasangan. Jadi 22 AA. Simbol AA ini melambangkan berpasangan. XX ini berpasangan. Kalau ini kan X saja atau Y saja. Atau kalau sperma XY, kalau laki-laki XY, kalau perempuan XX. Nah, sama dengan tadi sel kelamin, di sel tubuh terdapat autosom dan gonosom. Jadi contoh di tanganmu terdapat autosom maupun gonosom. Makanya kita bisa membedakan bentuk tangan laki-laki dan perempuan. Karena yang menentukan tangan laki-laki dan perempuan itu ada XX dan XY juga. Sehingga kalau kita melihat orang tanpa melihat kelaminnya, itu kita bisa tahu orang itu laki-laki atau perempuan. Karena di seluruh sel tubuh orang tersebut ada gonosomnya. Jadi sekali lagi ada gonosom maupun autosom di sel tubuh berpasangan. Kalau di sel kelamin juga ada autosom maupun gonosom tapi tidak berpasangan. Kenapa tidak berpasangan ini? Ini menjaga stabilitas jumlah kromosom dari generasi ke generasi supaya tetap sama. Kemudian ploidi. Ploidi itu artinya perangkat kromosom. Nah, setiap sel tubuh kromosomnya berpasangan. Kromosom yang berpasangan di sel tubuh itu mempunyai bentuk, besar, dan komposisi yang sama. Nah, kromosom yang mempunyai bentuk, besar, dan komposisi yang sama itu disebut kromosom homolog. Nah, contohnya Drosophila itu mempunyai 8 kromosom. Nah, maka dia punya 4 macam kromosom berpasangan, 4 pasang. Manusia kromosomnya berjumlah 46. Maka kromosom manusia itu ada 23 pasang. Nah, jumlah set kromosom
itu disebut ploidi atau perangkat atau genom. Di dalam sel tubuh yang berpasangan dua-dua itu disebut diploid. Pada sel gamet yang tidak berpasangan disebut haploid. Kalau pasangannya lebih dari 2 disebut triploid. Kalau 4 tetraploid. Kalau banyak pasangan maka disebut poliploid. Nah, ini contoh gambar yang tidak berpasangan. Ini yang besar tidak ada homolognya, yang kecil juga tidak ada homolognya. Jadi ini tidak berpasangan maka disebut haploid. Kalau ini pasangannya 2, ini sama. Yang kecil dan kecil ini juga sama, maka pasangannya diploid. Kalau ini pasangannya 3 sama, triploid. Yang ini tetraploid, pasangannya 4. Kemudian kita lanjutkan ke gen. Gen itu unit terkecil bahan sifat keturunan. Gen mempunyai sifat terletak di dalam kromosom, mengandung informasi genetik, kemudian dapat melakukan duplikasi. Nah, kemudian fungsi gen menyampaikan informasi genetik pada generasi berikutnya. Jadi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Tugasnya untuk mensintesis protein atau untuk mengekspresikan gen. Jadi sintesis protein itu nanti tujuannya mengekspresikan gen. Jadi misalkan gen penentu hidungmu mancung, itu maka gen itu harus mensintesis protein sehingga protein yang dipakai untuk membentuk hidung itu cukup untuk membuat hidung yang mancung dan lain sebagainya. Kemudian letak gen di dalam kromosom namanya lokus. Lalu alela, ada istilah alela. Alela itu gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dari kromosom homolog yang mempunyai pekerjaan sama atau hampir sama untuk tugas yang sama. Kromosom homolog itu kromosom yang selalu berpasangan. Biar gak bingung saya tampilkan gambarnya lagi tadi. Jadi contoh ini kromosom homolog. Alela itu letaknya di sisi sini. Jadi letak gen yang di sisi sini sama gen yang di sisi sini itu alelanya. Nanti dia melakukan pekerjaan yang sama. Di sel tubuh kita kan selalu berpasangan ini. Jadi menentukan tinggi tubuh, misalkan disimbolkan T besar, T besar. T besar itu ada di sini sama di sini. Atau T besar dan T kecil itu ada di sini dan di sini. Nah, T besar atau T besar T kecil itu namanya alela. Nah, biasanya sepasang begitu. Nah, ada alela yang lebih dari satu sifat, namanya alela ganda. Contohnya di tubuh kita kalau alela ganda itu jadi banyak alel untuk satu sifat. Contoh golongan darah. Golongan darah itu alelanya ada IA, IB, dan IO. Jadi ada 3 alela. Jadi A bisa berpasangan dengan A bisa berpasangan dengan B, A bisa berpasangan dengan O. Nah, itu namanya alela ganda, lebih dari 1. Tapi kalau tinggi tubuh tadi cuma T besar dan T kecil atau T besar dan T besar. Kemudian gen itu terdapat di inti, mitokondria, dan kloroplas. Kemudian ada istilah genotip. Genotip itu penentu genetik, jadi susunan genetik dari suatu karakter atau sifat. Jadi biasanya tidak tampak. Nanti karena tidak tampak kita mempelajarinya hanya pakai simbol-simbol. Contoh tadi genotipnya tinggi tubuh disimbolkan T besar. Nah, biasanya simbol itu pakai huruf depannya dari suatu sifat. Misalkan genotipnya rambut pakai R gitu ya, rambut keriting pakai K, rambut lurus pakai L. Jadi disimbol-simbolkan. Misalkan tadi tinggi tubuh T besar, T besar, T besar, T kecil, atau kalau pendek T kecil, T kecil. Yang resesif disimbolkan huruf kecil, yang dominan disimbolkan huruf besar. Kemudian fenotip itu penampakan karakter yang dapat diukur, yang tampak. Ya, yang dilihat contoh tadi tubuhnya tinggi, rambutnya keriting, kulitnya kuning, hidungnya mancung, sifatnya pemarah. Nah, itu contoh sifat atau karakter yang tampak, yang bisa dilihat.
atau yang bisa dirasakan, itu fenotip. Penentunya genotip. Nah, terus kita bahas yang DNA. DNA itu singkatan deoksiribonukleat asid. Kalau bahasa Indonesia dibalik jadi asam deoksiribonukleat. Nah, DNA merupakan tempat menyimpan informasi genetik. Tadi yang menyimpan informasi genetik itu gen. Karena DNA itu setara dengan gen. Jadi sama, setara ya sama tapi tidak sama persis. Nah, kalau kalian baca di buku, ada buku mengatakan DNA bagian dari gen. Ada yang mengatakan gen bagian dari DNA. Keduanya betul. Kalau sebagian DNA dibungkus oleh protein lalu mengekspresikan sifat, maka sebagian DNA itu adalah gen, alias gen bagian dari DNA. Tapi bisa juga seluruh DNA itu terbungkus protein dan mengekspresikan sifat, maka yang mengekspresikan itu gen. Maka kalau keseluruhan DNA terbungkus protein mengekspresikan sifat jadi gen, maka DNA bagian dari gen. Struktur DNA tersusun dari 2 rantai nukleotida yang panjang dan terpilin ke kanan atau double helix. Ada 3 molekul penyusunnya, fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogennya terdiri dari purin dan pirimidin. Purinnya ada adenin dan guanin. Pirimidinnya ada timin dan sitosin. Antara purin dan pirimidin selalu bergandengan. Adenin selalu bergandengan dengan timin, ikatan hidrogennya rangkap 2. Guanin selalu berikatan dengan sitosin, ikatan hidrogennya rangkap 3. Sitosin ada yang menuliskan disingkat pakai S kalau pakai bahasa Indonesia, ada yang disingkat pakai C kalau pakai bahasa Inggris karena C citosin. Nah, model DNA itu modelnya yang menemukan adalah De Watson dan Francis Crick, sehingga DNA itu disebut model Watson-Crick. Yang oleh Watson dan Crick, DNA itu digambarkan sebagai tangga yang terpilin atau double helix, dengan ibu tangganya itu adalah fosfat dan gula, sedangkan anak tangganya merupakan basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Tadi sudah dibahas, pasangan basa nitrogen selalu terdiri dari purin dan pirimidin. Antara adenin dan timin ikatan hidrogennya rangkap 2. Antara guanin dan sitosin ikatan hidrogennya rangkap 3. Nah, ini ibu tangganya. Gambarnya ini fosfat yang kuning dan ini gula. Gulanya deoksiribosa, jadi ada 5 karbon. Kemudian ini juga ibu tangganya, cuman terbalik, jadi ini arahnya kebalik gitu ya, memang arahnya terbalik begini. Kemudian ini basa nitrogennya antara timin dan adenin, ikatan hidrogennya rangkap 2. Antara guanin dan sitosin ikatan hidrogennya rangkap 3. Boleh dibolak-balik seperti ini. Ini sama, ini gambaran DNA yang double helix, yang biru ibu tangganya, yang ini basa nitrogen anak tangganya. Ini juga model komputer, ini yang kuning fosfat, yang biru gula, yang di tengah-tengahnya ini basa nitrogennya. Kemudian ini gambar yang lain yang sama. Nah, kemudian cara replikasi DNA. Cara replikasi DNA itu ada 3 hipotesis. Hipotesis itu dugaan. Diduga cara mereplikasi ada 3 cara. Yang pertama, cara konservatif, rantai induk terpisah, rantai induk tidak terpisah, dan kedua rantai baru dibentuk dari polinukleotida baru. Ini rantai induk tidak terpisah. Nah, yang anak baru langsung dicetak dari cetakan induk ini mencetak yang baru. Cara yang kedua, cara dispersif. Nah, rantai induk ini terputus-putus. Setiap rantai nukleotida disambung dengan rantai baru yang mengandung nukleotida asal.
Nah, ini yang lama terputus-putus, yang berwarna biru yang lama disambung dengan yang merah yang baru. Kemudian cara ketiga, semi konservatif. Semi konservatif, rantai induk sebagai cetakan dan pasangan nukleotida memisah untuk membentuk pasangan rantai baru. Nah, ini yang biru memisah. Kemudian masing-masing membentuk pasangan baru. Di antara tiga hipotesis ini, kemungkinan yang replikasi DNA yang mendekati kebenaran itu adalah yang secara semi konservatif. Nah, kemudian ini enzim yang berperan di dalam replikasi DNA. Ada RNA polimerase untuk membuka pilihan DNA dan menggabungkan bahan nukleotida dengan rantai DNA. Jadi masih menggabungkan bahan. Ligase menggabungkan untaian DNA. Kalau yang menggabungkan bahan RNA polimerase, kalau sudah menggabungkan DNA, RNA ligase. Kemudian helikase ini bekerja sama dengan RNA polimerase, sama-sama fungsinya membuka pilihan DNA. Kemudian kita bahas RNA. Kalau RNA singkatan ribonukleat asid. Kalau bahasa Indonesia ARN, asam ribonukleat. Fungsinya menyimpan informasi genetik khusus pada retrovirus. Kalau kita manusia karena punya DNA dan RNA, maka kita menyimpan informasi genetik di DNA. Kalau retrovirus itu virus yang mengandung RNA saja. Sehingga karena dia tidak punya DNA, maka yang dipakai untuk menyimpan informasi genetik adalah RNA. Nah, di kita yang makhluk hidup yang punya DNA dan RNA, maka RNA berfungsi untuk menyalurkan informasi genetik. Jadi nanti ketika proses translasi di sintesis protein, itu yang menyampaikan informasi genetik adalah RNA. Apa itu translasi? Nanti kita pelajari. Kemudian struktur RNA merupakan rantai polinukleotida tunggal terdiri dari molekul gugus fosfat, gulanya ribosa. Nah, kalau tadi DNA deoksiribosa, kalau RNA gulanya ribosa. Basa nitrogennya untuk purin sama, adenin dan guanin. Untuk pirimidin, kalau DNA tadi timin dan sitosin, kalau RNA urasil dan sitosin. Jadi ini urasil dan sitosin. RNA ada 3 macam. mRNA, M ini singkatan messenger atau bahasa Indonesianya ARND, D ini duta. Duta atau messenger itu artinya sama, membawa pesan. Jadi mRNA itu basa nitrogennya berpasangan dengan basa nitrogennya DNA. Fungsinya dia membawa pesan dari kromosom ke ribosom. Kromosom itu ada di nukleus, ribosom ada di sitoplasma. Ribosom ini pakai M ya. RNA yang ada di ribosom. Beberapa buku mengatakan fungsi secara pasti belum jelas, tapi RNA-R itu RNA yang paling banyak. Nah, ini dianggap RNA-R itu adalah RNA yang menyusun ribosom, yang membentuk ribosom. Kemudian RNA-T T itu singkatan dari transfer. Jadi karena fungsinya mentransfer, ya dia yang mentransfer atau membawa asam amino ke ribosom. Di ujung RNA-T ada 2 ujung. Ujung yang satu terdapat antikodon, ujung yang lain terdapat asam amino. Antikodon itu RNA-T, kodonnya mRNA. Jadi mRNA ini nama lainnya disebut kodon. RNA-T nama lainnya disebut antikodon. Ini perbedaan DNA sama RNA. Tadi perbedaannya gulanya jelas beda. DNA deoksiribosa, RNA ribosa. Basa nitrogennya untuk purin sama, tapi pirimidinnya beda. Di DNA ada timin, di RNA tidak ada timin tapi ada urasil. Ya, ganti DNA tidak ada urasil.
Bentuknya untuk DNA rantai panjang yang double helix, untuk RNA rantai pendek tunggal. Letaknya DNA itu di nukleus, kloroplas, mitokondria, RNA nukleus, kloroplas, mitokondria, dan sitoplasma. Jadi RNA ada di sitoplasma juga, tapi kalau DNA tidak ada di sitoplasma. Kadarnya untuk DNA kadarnya tetap, RNA tidak tetap. Jadi RNA itu nanti yang membentuk adalah DNA dikarenakan ada codon start dan stop. Sehingga kadarnya berbeda-beda tergantung panjangnya codon start dan stop. Kalau panjangnya start dan stop itu pendek, ya RNA yang terbentuk pendek. Kalau codon start dan stop itu panjang, maka RNA yang terbentuk panjang, makanya berubah-berubah, tidak tetap. Tapi kalau DNA selalu tetap, untaian DNA itu tetap tidak berubah. Ini gambaran perbedaannya DNA sama RNA. Kalau dilihat gambar, kenapa nama gulanya? Ini nama gulanya deoksiribonukleotida. Bisa kamu lihat, ini kehilangan satu oksigen, maka namanya deoksi. Deoksi itu kehilangan satu oksigen. Sedangkan ini oksigennya ada lengkap, maka namanya ribonukleotida. Nah, kemudian ini basa nitrogennya. Untuk DNA ada timin, kalau RNA urasil. Ini perbedaan DNA sama RNA. Lanjut ke proses sintesis protein. Ketika sintesis protein ada dua tahapan, ada transkripsi dan translasi. Transkrip itu artinya membentuk cetakan. Transkripsi ada 3 proses, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi transkripsi itu proses mentranskripsi membentuk mRNA. Jadi goalnya, tujuannya membentuk mRNA. Jadi DNA, transkripsi itu DNA membentuk mRNA. Ada 3 proses, inisiasi, tahap awalnya, RNA polimerase, nama enzim ini tadi. Enzim ini, RNA polimerase, melekat pada untaian DNA, sehingga pilihan DNA terbuka. Elongasi, itu proses pemanjangan untaian mRNA, oleh enzim RNA polimerase. Jadi mRNA-nya dibentuk mulai pendek sampai panjang, maka namanya elongasi. Terminasi, berakhirnya proses pembentukan mRNA, terminal, berhenti. Kemudian setelah terminasi, maka mRNA yang terbentuk ini keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Di sitoplasma, mRNA akan menempel di ribosom, lalu melakukan translasi. Translasi dari kata translate artinya menerjemahkan kode yang dibawa oleh mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Jadi ini terjadi di ribosom. Menerjemahkan kodenya tadi, mRNA yang membawa kode tadi diterjemahkan oleh RNA-T atau tRNA. Nah, diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino. Jadi goalnya kalau translasi membentuk asam amino. Prosesnya sama, ada 3 macam translasi: inisiasi, elongasi, terminasi. Inisiasi, awal terbentuknya asam amino, datanglah RNA-T yang menerjemahkan mRNA. Elongasi, dari terbentuk satu asam amino jadi polipeptida yang panjang. Terminasi, berakhirnya pembentukan asam amino. Ini dalam bentuk gambar, ini DNA di dalam nukleus melakukan transkripsi membentuk mRNA. Nah, mRNA yang terbentuk akan keluar dari nukleus. Nah, nanti yang keluar dia menuju ke ribosom melakukan translasi. Nah, ini proses transkripsi sama. Transkriptasi pertama, RNA polimerase nempel di DNA sehingga pilihan DNA terbuka. Lalu elongasi membentuk mRNA dari pendek jadi panjang. Kalau sudah selesai terminasi, lalu mRNA keluar dari nukleus melakukan translasi.
Ini juga sama. Promoter DNA itu codon startnya, terminator DNA codon stopnya. Ini enzimnya RNA polimerase. Ketika enzim ini menempel, terbukalah pilihan namanya inisiasi. Kemudian membentuk mRNA dari pendek jadi panjang, namanya tahap elongasi. Lalu kalau sudah selesai, namanya terminasi. Kemudian RNA yang lengkap akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma itu terdapat ribosom. Ini bentuk ribosomnya. Ribosom itu bentuknya ruwet seperti ini, biar mudah digambar yang seperti ini. Ini adalah subunit kecilnya, tempat mRNA menempel, maka namanya mRNA binding site. Kemudian ini subunit besar. Subunit besarnya ada site A dan site P, jadi sisi A dan sisi P. Sisi A ini tempatnya tRNA yang membawa satu asam amino. Sisi P ini tempatnya RNA tRNA yang membawa polipeptida. Biar gampang ingat, P itu polipeptida, A asam amino. Nah, proses yang berjalan di ribosom nanti ada. Ini keterangannya tadi. Ribosom ada 2 subunit kecil, tempat melekatnya mRNA di ribosom dengan pertama mengganti codon start menjadi AUG atau metionin. Yang besar tempat pembentukan polipeptida, ada 3 sisi. Sisi A tempat melekatnya RNA T yang telah mengikat asam amino, disebut sisi aminoasil. Sisi P tempat melekat RNA T yang telah membawa rantai polipeptida, disebut sisi peptidil. Sisi E exit tempat RNA T keluar melepaskan diri dari polipeptida. Dari RNA D dan dari ribosom. Nah, ini prosesnya. Ini gambarnya ribosom. Jadi ini dianggap sudah berlangsung sintesis protein, sudah menghasilkan 4 asam amino atau 4 polipeptida ini ya. Ini yang ada di sisi P, RNA T yang ada di sisi P membawa polipeptida. Kemudian karena sisi A kosong, datanglah RNA T yang membawa 1 asam amino sesuai kode antikodon ini menempati sisi ini. Nah, polipeptida yang ada di sisi P diberikan ke RNA T yang ada di sisi A. Ini panahnya ke sini. Nah, akhirnya karena yang RNA T yang ada di sisi P sudah memberikan polipeptidanya, RNA T yang ada di sisi P keluar, exit. Maka sisi P kosong. RNA T yang ada di sisi A pindah ke sisi P, sehingga posisinya seperti ini. Nah, ganti sisi A yang kosong. Karena sisi A yang kosong, maka balik lagi, datanglah RNA T yang baru di sisi A yang membawa asam amino. Ini terjadi terus-menerus sampai ketemu codon stop. Ya, dimulai dari codon start sampai ketemu codon stop. Jadi ini proses yang terjadi di ribosom. Nah, codon start itu apa saja? Codon start itu cuma AUG, adenin, urasil, guanin. Nah, codon stopnya ada 3, UAA, UAG, sama UGA. Kemudian transkripsi tadi artinya proses pencetakan mRNA oleh DNA di dalam nukleus. Nah, dalam mencetak itu rangkaiannya 3 basa nitrogen yang menyusun kode yang disebut triplet codon atau codon saja. Codon itu nama lain mRNA. Rangkaian 3 basa nitrogen dari DNA yang bertugas membuat kode disebut kodogen atau agen pengkode. Ini proses pembentukan kode-kode oleh DNA atau transkripsi. Jadi nama lain DNA itu kodogen. Kalau mRNA kodon. Benang rantai DNA pencetak kode sama dengan rantai sense atau DNA template.
rantai pelengkapnya disebut antisense. Jadi DNA itu kan ada 2 rantai double helix. Bagian DNA yang mencetak mRNA disebut kodogen atau sense atau template. Jadi namanya banyak. DNA pencetak atau sense atau DNA template atau kodogen. Nah, DNA pasangannya itu antisense. Nah, DNA sense membentuk mRNA. Nama lain mRNA kodon. Kalau nama lain RNA-T antikodon. Ini kalau saya tuliskan yang sudah saya kirim gambarnya ke kalian. Kalau dalam bentuk tulisan, jadi sintesis protein itu ini. Pertama ada DNA yang double helix seperti ini. Kalau ada enzim RNA polimerase nempel di pilihan DNA, maka pilihan DNA ini terbuka. Jadi ini kode basa nitrogen. Sebetulnya kalau sebagai contoh boleh ngawur sembarang. Nah ini saya contohkan basa nitrogennya ini bla 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 ini isinya ya. Nah ini DNA tadi yang nanti fungsinya membuat mRNA namanya sense. Pasangannya namanya antisense. Nah ini namanya yang pertama tadi ketika ada enzim RNA polimerase nempel di pilihan DNA sehingga DNA terbuka namanya inisiasi tadi. Nah setelah itu terjadi elongasi. Elongasi itu DNA membentuk mRNA. mRNA-nya itu terbentuk pendek, misalkan dimulai dari AUG saja. Lama-lama sampai panjang, ini namanya elongasi. Kalau sudah ketemu codon stop, UAA ini kan contoh codon stop tadi. Maka ini terjadi terminasi. Nah ini membentuk mRNA. Nama lain mRNA kodon. Kemudian mRNA ini keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma, nempel di ribosom subunit kecil tadi. Jadi tahapan yang keempat, setelah mRNA nempel di ribosom subunit kecil, datanglah tRNA untuk menerjemahkan kodon. Artinya ujung RNA-T yang satu sisi membawa antikodon, sisi yang lain membawa asam amino. Jadi ini sama-sama RNA-T. Ini RNA-T yang membawa antikodon untuk menerjemahkan kodon. Yang ujung satunya, ujung RNA-T yang membawa asam amino. Nah, asam amino yang dibawa itu sesuai asam amino yang dibawa itu sesuai dengan kode yang dibawa oleh ini yang dibawa oleh kodon. Jadi isinya kodon sama isinya ujung RNA-T yang menyiapkan asam amino itu sama. Jadi ketika antikodonnya ini, maka asam amino yang disiapkan ini. Nah contoh ini tadi, jadi ujung antikodonnya ini, maka asam aminonya metionin ini. Urutan proses sintesis protein itu gambarannya seperti ini. Jadi dari rantai sense diterjemahkan menjadi kodon, lalu menjadi antikodon. Antikodonnya itu berubah seperti kodon lagi, baru ini disiapkan asam aminonya. Nah, jadi dari sini contoh ini terbentuk 4 asam amino. Kodon start itu menghasilkan asam amino metionin. Tapi kodon stop itu tidak menghasilkan asam amino karena kodon stop sudah berakhir. Jadi contoh ini kalau start menghasilkan, kalau stop tidak. Ini proses sintesis protein. Kalau dalam pengerjaan soal, kalau mau cepat, misalkan diketahui soal itu diketahui DNA dengan basanit. Maaf gini, misalkan soalnya ada suatu untaian DNA yang mengandung basa nitrogen bla bla bla, maka dianggap itu langsung sense. Sense langsung diterjemahkan menjadi mRNA. Langsung mRNA ini bisa kamu terjemahkan menjadi asam amino karena isinya mRNA sama ini sama. Jadi tahapan ini dilewati biar nggak terlalu lama. Tapi perlu kamu pahami bahwa harusnya urutannya seperti ini. Tapi kalau dibalik, misalkan diketahui soal, misalkan ada suatu DNA mengandung antisen bla bla bla,
maka antisen harus dirubah jadi sen, baru sen dirubah jadi mRNA, mRNA baru bisa diterjemahkan menjadi asam amino. Untuk mengetahui misalkan GGS itu asam aminonya apa, AUG itu asam aminonya apa, itu melihat dari tabel. Tabel itu tidak perlu dihafalkan, nanti biasanya setiap soal disertakan tabelnya. GGS itu asam aminonya apa, SAG apa, dan seterusnya. Nah, ini demikian substansi genetika yang saya jelaskan. Mungkin filmnya nanti saya videokan dalam terpisah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.